pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema sikap hati dalam kesesakan. Saudara, kenapa kita belajar tema ini sikap hati dalam kesesakan? Karena sikap hati di dalam kita menghadapi kesesakan itu menentukan ujung daripada kesesakan itu, ujung daripada keberhasilan kita, ujung daripada kemenangan kita. Saudara, bagaimana sikap hati dalam kesesakan? Tadi lagunya mengatakan tetap percaya dan jangan ragu. Amin. Saudara, kekristenan itu adalah jalan hidup, di mana kita harus menghayati. Kita harus menghayati bagaimana Tuhan, apa keinginan Tuhan, yaitu firman Tuhan yang berkata, Tuhan menghendaki di mana Dia berada, di situ kita berada. Karena apa? Karena Tuhan sayang akan kita. Saudara, dan ini jangan diragukan. Tetap percaya bahwa Allah ingin di mana Dia berada, di situ kita berada. Saudara, kalau Tuhan bersama kita, maka Tuhan sanggup mengubahkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang manusia tidak mampu ubahkan, Tuhan sanggup ubahkan. Tuhan pasti memberkati keluarga kita. Tuhan pasti mengulurkan tangannya waktu kita menghadapi kesesakan. Tuhan pasti melihat air mata kita. Tuhan pasti melihat apa yang terjadi dalam pikiran kita. Tetapi satu hal yang Tuhan mengatakan, bagaimana sikap hati kita dalam kesesakan? Jangan sampai kita tawar hati. Amsal 24 ayat 10 berkata, jangan tawar hati saat masa kesesakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Artinya kalau kita tawar hati, saudara, maka kita nggak ada kesempatan, nggak ada kerinduan untuk kita berdoa, nggak ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Saudara, setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut kesesakan. Setiap orang pasti mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Terlebih-lebih ketika kita sedang diperhadapkan kepada pergumulan yang berat. Karena perjalanan kita bersama Yesus itu tidak selalu mulus. Saudara, perjalanan kita bersama Yesus tidak selalu mulus. Tuhan pernah berkata satu kali kepada Yusuf bahwa engkau akan menjadi kepala. Engkau akan menjadi orang yang kuat. Engkau menjadi orang yang teratas. Tetapi saudara, apa langsung kita lihat bagaimana Yusuf mengalami 13 tahun perjalanan. Tuhan pernah berkata pada Isa bahwa engkau akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Apakah langsung Isa mengalami perjalanan yang luar biasa dalam hidupnya? Saudara, oleh karena itu kita percaya perjalanan bersama Yesus itu tidak selalu mulus. Masing-masing kita diperhadapkan dengan persoalan. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang harus bergumul bertahun-tahun ya. Tapi kita lihat tawar hati itu menunjukkan suatu kondisi hati yang penuh dengan kekecewaan mendalam. Karena apa? Karena persoalannya begitu berat yang harus ditanggung. Saudara, bagaimana sikap kita menghadapi kesesakan? Tawar hati inilah yang mengakibatkan seorang menjadi lemah. Kehilangan semangat, putus asa. Alkitab mengatakan bahwa kita tawar hati, kecilah kekuatan kita. Kita menjadi lemah, kita menjadi putus asa, kita tidak ada kemampuan mencari Tuhan. Mungkin kita sudah berkata, wes nggak Tuhan-Tuhanan. Saudara, ada hal yang membuat kita menjadi lemah dan tawar hati. Yang membuat kita kurang semangat dalam mencari Tuhan. Satu, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, tetapi kita merasa kita tidak memiliki keistimewaan. Kita melihat orang-orang yang tidak mencari Tuhan seakan-akan
kok enak hidupnya. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan yang tidak mencari Tuhan tuh kelihatannya kok sama. Saudara, akhirnya kita mempunyai sikap tidak ingin mencari Tuhan. Kita kadang-kadang menjadi tawar hati. Karena kita melihat orang yang tidak mencari Tuhan, kok hidupnya enak-enak saja. Seakan-akan Tuhan tuh tidak peduli dengan kita, tidak mengistimewakan kita yang mencari Tuhan. Dan di saat-saat ini kita menjadi tawar hati dan kurang bergairah untuk mencari Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan antara orang yang mencari Tuhan dan tidak mencari Tuhan itu pasti ada bedanya. Yang kedua, apalagi orang yang aktif mencari Tuhan, tetapi kualitas hidupnya ini kok lebih rendah daripada orang yang tidak mencari Tuhan. Saudara, ini membuat kita tawar hati, saudara. Kenapa kualitas orang yang tidak mencari Tuhan bisa begitu tinggi, saudara? Dan kita yang mencari Tuhan kualitas hidupnya rendah. Saudara, kita akhirnya menjadi tawar hati. Nah, ini yang membuat kita tawar hati. Saudara, Tuhan pasti menandai orang mencari Dia. Pasti ada bedanya. Dan orang yang mencari Tuhan adalah orang yang istimewa. Tapi Tuhan memang tidak menunjukkan dengan segera apa yang kita mau. Kadang-kadang Tuhan menunda, Tuhan membiarkan. Saudara, tetapi percaya tetap, jangan ragu pada Tuhan. Itulah sebabnya kita sering melihat kenyataan. Seringkali orang yang mencari Tuhan dan sungguh-sungguh seakan-akan tidak berbeda karena kita sering melihat kenyataan. Apalagi kalau kita lihat orang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidupnya diberkati, karirnya sukses, jalan hidupnya lebih mudah. Saudara, dalam hal ini jangan meragukan Tuhan, tetap percaya. Berulang-ulang kali saya mengatakan Allah itu adalah Allah pribadi yang layak dipercayai. Pada saat kita seakan-akan tidak diperdulikan, saat kita seperti dilupakan Tuhan, seperti seakan-akan Tuhan itu sembunyi dari hidup kita, Dia tetap layak dipercayai. Jangan tawar hati dan setia sampai akhir kesudahan zaman. Karena firman Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir kesudahan zaman. Saudara, kadang-kadang kita ini menghadapi ujian terhadap iman kita. Tetapi seperti apa yang dikatakan di kitab Petrus, biarlah ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan. Kalau kita bertekun dengan sungguh-sungguh, kita menjadi orang yang tahan uji. Kalau kita harus tetap bertekun, kita kuatkan, teguhkan hati kita. Kita tetap mencari Tuhan. Kita akan melihat orang lain. Saudara, jangan kita menjadi tawar hati. Yang ketiga, kenapa kita menjadi orang yang tawar hati? Karena doa kita belum dijawab. Ketika keadaan makin memburuk, ini saat-saat orang menjadi tawar hati dan meragukan Tuhan. Keadaan yang bisa menyakiti, melukai, dan mengancam kehidupan kita. Kalau kita menjadi tawar hati dan meragukan Tuhan. Ayo saudara, jangan sampai kita melukai diri kita sendiri. Mengancam kehidupan kita sendiri dengan kita nggak percaya kepada Tuhan. Yaitu ketika doa-doa kita belum dijawab. Percaya, satu saat doa kita pasti akan mengalami kemenangan. Saudara, kalau kita meragukan kuasa Allah, terus kita merasa nggak perlu cari Tuhan, saudara tidak akan melihat tangan Tuhan yang terulur. Saudara tidak akan mendengar suara Tuhan. Saudara merasa seperti Tuhan itu tidak menolong dan meninggalkan saudara. Ini keadaan di mana kita bisa tawar hati. Di dalam hal ini pun kita harus tetap belajar setia.
Saudara, saya sering memberi contoh bagaimana Abraham yang menunggu anaknya seperempat abad. Dari semua keturunannya dikatakan akan diberkati. Tapi dia menunggu seperempat abad lamanya. Firman Tuhan mengatakan dari Ishak, Yakub sampai Yehuda, itu semua bangsa ini akan diberkati. Tapi menunggunya seperempat abad, saudara. Sampai Abraham itu rasanya bisa putus asa. Memang kita tidak menemukan kata bahwa Abraham putus asa di Alkitab. Tetapi kita melihat bagaimana mental iman Abraham sempat jatuh. Yaitu ketika dia menghampiri Hagar atas bujukan Sarah dan akhirnya menghasilkan anak untuk supaya menjadi pewaris generasinya. Pada saat itu dia merasakan satu mental yang breakdown pada waktu itu. Sehingga akhirnya dia bisa mau menuruti Sarah untuk menghampiri Hagar. Kenapa? Menunggu janji Tuhan seperempat abad. Saudara, jangan sampai waktu kita menunggu janji Tuhan, kita kepleset di tengah jalan. Akhirnya terjadi satu kepahitan yang sampai sekarang dengan lahirnya Ismail. Saudara, kita lihat juga Abraham pun nyaris menyerahkan warisan kepada Eliezer hambanya. Karena dia merasa sudah tua. Lalu dia tidak punya anak. Saudara, sehingga dia sampai nyaris mengambil keputusan itu. Saudara, ini keadaan di mana Abraham sempat kecewa sebenarnya. Saudara, kita harus berani mempercayai Allah. Jangan takut, kita harus mempercayai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa kita naik mobil online bisa tenang duduk di belakang? Padahal kita nggak kenal sopirnya loh. Kalau kita dibawa lari gimana? Kalau kita ada apa-apa di tengah jalan gimana? Kenapa kita sama dokter dikasih obat makan 3 kali sehari? Kita nggak pernah tanya isinya apa dok ini. Saudara, kita ambil resepnya, kita beli, kita makan. Kita nggak tanya isinya. Kenapa kita naik pesawat ke Amerika 24 jam dengan tenang, padahal kita nggak kenal sama pilotnya. Saudara, tapi sama firman Tuhan, kenapa kita nggak percaya? Firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kenapa kita tidak percaya? Firman Tuhan mengatakan kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh akan firman. Karena firman ini kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kenapa kita sering nggak percaya? Saudara, tidak ada di dalam kejadian hidup orang percaya. Di mata manusia sepertinya sebuah kekalahan. Tapi percaya, di belakang layar, Allah sutradara kita sedang menyusun satu layar kebangkitan. Makanya sabar. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Oleh karena itu, Tuhan berbicara kepada Yosua. Ketika Yosua mendapat mandat untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Satu hal yang Tuhan mengingatkan Yosua. Yosua, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ini Tuhan mengatakan kepada Yosua, mengingatkan pada Yosua. Memberikanlah Yosua mendapat mandat memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa. Dan satu hal yang Tuhan ingatkan, tekankan pada Yosua. Jangan sampai kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, firman Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kadang-kadang kita itu nggak percaya. Menghadapi kesesakan kita takut, kita khawatir, kita kecut. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu
seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, Yosua adalah pemimpin muda, pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan memimpin perjalanan bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan di situ dikatakan seperti yang dijanjikan kepada Musa, itu juga dijanjikan Tuhan kepada Yosua. Saudara, kalau saudara baca di dalam Yosua 1 ayat 5, Tuhan dikatakan dia mengkonfirmasi seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, satu perjalanan hidup Yosua ada kata kunci, yaitu yang pertama, seperti yang kujanjikan pada Musa, demikian juga aku janjikan kepada engkau. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Suatu beban berat yang akan dilalui oleh Yosua selama memimpin kurang lebih 2 juta bangsa Israel dalam generasi kedua setelah generasi pertama mati di padang gurun karena kedegilan dan tegar tengkuk mereka. Di sini kita lihat bahwa 3 kali Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepada hamba-Mu Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Diulang lagi, diingatkan, bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kenapa Tuhan itu sampai 3 kali berkata kepada Yosua dalam mandat meneruskan perjalanan ini? Karena Tuhan tahu hati Yosua. Tuhan tahu ini tidak mudah bagi Yosua untuk meneruskan kebesaran yang Tuhan berikan lewat Musa. Tuhan tahu Yosua nggak kuat. Tuhan tahu Yosua nggak teguh. Tuhan tahu Yosua tawar dan kecut. Apalagi Tuhan tahu Yosua mengalami ketakutan. Dia mengalami bagaimana melihat Musa mati. Yosua ketakutan. Dia tidak mampu menjalani tugas ini. Jadi Tuhan berkata, bukankah katakan kepadamu, jangan kecut dan tawar hati. Aku menyertai engkau. Saudara, dan di firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalammu. Sebab demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, selain menguatkan dan meneguhkan, dikatakan jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Kata merenungkan ini berarti kita duduk tenang, duduk diam di kaki Tuhan, mengambil waktu dengan tidak terburu-buru. Bukan cuma dibaca 3 menit atau 5 menit, tapi betul-betul direnungkan dengan duduk tenang, duduk diam di kaki Tuhan. Mengambil waktu dengan tidak buru-buru. Karena Yosua tahu di tengah kesibukannya yang mengatur 2 juta bangsa Israel, memimpin mereka menyeberang sungai Yordan ke tanah Kanaan, tentu sangat susah bagi Yosua untuk duduk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pasti dia terburu-buru, karena itu Tuhan minta Yosua juga kepada kita di dalam kesibukan kita sehari-hari, jangan terburu-buru, ayo renungkan firman Tuhan ini. Kenapa kita harus merenungkan firman ini? Supaya kondisi pikiran kita tidak dipenuhi dengan berita-berita yang tidak benar. Supaya kondisi pikiran kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan.
Saudara, karena firman Tuhan ini yang masuk dalam pikiran kita, itu yang akan memerdekakan kita dari segala ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian. Karena itu Tuhan menghendaki kita merenungkan firman untuk masuk dalam pikiran kita. Supaya apa? Tidak terkontaminasi dengan pikiran-pikiran dari luar, saudara. Bagaimana hari-hari ini supaya kita tidak kecut dan tawar hati. Saudara, kita lihat apa yang dikatakan. Kita memperkatakan. Selain direnungkan, kita memperkatakan kitab Taurat ini. Supaya apa? Kalau waktu kita berbicara, firman ini kita dengar dalam telinga kita sendiri. Dan iman datangnya dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita perkatakan firman, maka akan timbul iman. Saudara, hati kita nggak tawar, saudara. Maka kita percaya bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal. Saudara, ketika hati kita tertekan, iman kita lemah, pergumulan kita, perkatakan firman. Tuhan yang menyertai aku di masa lalu, Tuhan juga yang akan menyertai aku sekarang. Aku percaya Tuhan penolongku. Tuhan penolong dalam kesesakan sungguh sangat terbukti. Aku percaya firman Tuhan tidak mungkin gagal. Oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Aku percaya Tuhan memberkati aku berkelimpahan. Saudara, aku dimerdekakan dari segala hutang-hutang. Itu percakapkan, saudara. Kita percaya kalau kita percakapkan itu, maka kita mendengar dan itu timbul iman. Iman ini, saudara, yang luar biasa. Saudara, kunci tidak tawar hati, perkatakan firman. Renungkan firman dan perkatakan. Dan apa buah yang ditunjukkan Yosua oleh karena ketaatan dia merenungkan firman? Adanya penyertaan Tuhan. Kita lihat seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Saudara, ketaatan Yosua ada janji Tuhan, satu penyertaan Tuhan. Yang dua, aku akan membesarkan namamu. Saudara, kita lihat Tuhan akan membesarkan namamu. Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Ketika akan menyeberang sungai Yordan dikatakan, Tuhan berfirman pada Yosua, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Hanya satu rahasia Tuhan berikan, perkatakan dan renungkan firman. Saudara, biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Yosua sungguh-sungguh memperkatakan dan merenungkan dan melakukan firman, dia juga mendapat yang disebut satu legacy. Dia mendapat warisan dari apa yang sudah dilakukan Musa. Saudara, kita boleh memperkaya diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, dengan belajar berbagai filsafat, tetapi tetap jangan lupa yang utama, kebenaran firman Tuhan yang hidup. Dia akan memberikan kekuatan pada kita. Apa yang dibuat Musa di Laut Tebrau sangat berdampak besar pada Yosua ketika dia menyeberangi sungai Yordan. Saudara, di tengah banyaknya pergumulan, apakah yang akan terjadi? Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh cemas. Katakan berkali-kali di situ bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal. Kita tahu Yosua itu kadang-kadang tidak kuat, saudara. Dia tidak teguh. Mungkin dia grogi. Karena itu Yosua, Tuhan berkata kepada Yosua berkali-kali, teguhkan hatimu, saudara. Saudara, kalau Yosua itu terus tawar hati, maka Yosua tidak akan mampu membawa bangsa Israel ini untuk merebut tanah Kanaan. Akhirnya Yosua terus berjalan dengan iman memimpin bangsa Israel. Dikuatkan janji Tuhan, setiap tempat yang kamu injak akan kuberikan padamu seperti yang dijanjikan pada Musa. Saudara, berjalan dengan iman bukanlah suatu tindakan yang nekat tanpa dasar,
tapi tindakan yang disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan, mempercayakan diri kepadanya, dan taat kepada. Saudara, berjalan dalam iman berarti tidak perhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena hidup orang percaya bukan dari yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Saudara, kita lihat bagaimana seorang Yosua akhirnya hidupnya. Kita lihat bahwa Yosua mengalami 3 mujizat di dalam ketaatannya akan firman Tuhan. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Dari seorang yang takut, yang grogi, saudara, disuruh memimpin bangsa Israel. Sampai Tuhan mengatakan, jangan takut. Ayo perkatakan firman Tuhan, jangan takut. Jangan tawar hati. Dan akhirnya dia menjadi seorang pemenang yang luar biasa. Apa yang dialami? Kalau saudara baca dalam kitab Yosua, diringkas ada 3 mujizat yang dialami Yosua. Yang satu, dia menyeberang sungai Yordan dengan imannya yang berani. Yang kedua, dia meruntuhkan tembok Yeriko dengan iman yang berkemenangan. Yang ketiga, dia bisa memberhentikan matahari dan bulan tidak bersinar dengan iman yang diperkatakan. Ayo saudara, kita jangan mau kalah sama Yosua. Bangkit daripada kesesakan kita. Bangkit dari tawar hati. Ayo firman Tuhan, kuatkan, teguhkan hatimu. Percaya, jangan ragu akan firman Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, Tuhan beserta saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya dalam ujung perjalanan hidup kita, mungkin kita mengalami masa-masa sukar, kesesakan yang terjadi dalam hidup kita, rumah tangga kita yang belum dipulihkan, anak-anak kita, ekonomi kita yang belum dibangkitkan. Tuhan, tapi kami percaya lewat apa yang dikatakan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, kita tidak melihat yang kelihatan. Kita tahu bahwa Tuhan, sutradara kami, akan membuat satu layar kebangkitan, bahwa kita akan maju. Kita akan menjadi penerobos-penerobos. Kita akan mengalami terobosan, kemenangan demi kemenangan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan iman kita yang kuat, iman kita yang sungguh-sungguh berkemenangan, iman kita yang kita perkatakan, itu terjadi di dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan, kalau firman ini Tuhan beritakan, ditulis di Alkitab untuk menjadi contoh bagi kita. Kalau Yosua bisa, kita juga bisa. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.